Kabar baik di sini. Semoga Bapak Ibu, brother sister, dan teman-teman semuanya juga kabar baik adanya di pagi hari ini. Saya Sister Tini yang akan memandu Bapak Ibu, brother sister semuanya di program Minggu Pagi kita hari ini yang diselenggarakan oleh Brahma Kumaris Center Jakarta. Program hari ini diselenggarakan oleh Brahma Kumaris Center Jakarta. Brahma Kumaris adalah universitas rohani dunia. Jadi Brahma Kumaris adalah tempat belajar pelajaran rohani. Brahma Kumaris punya misi untuk membangun dunia yang lebih baik, lebih damai. Slogannya adalah ketika kita berubah, maka dunia akan berubah. Kita sama-sama mewujudkan dunia yang lebih baik melalui perubahan dalam diri kita masing-masing. Masing-masing kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih damai, lebih bisa mengontrol emosi kita, lebih santun, lebih lembut, bukan berarti lebih lemah, tentu saja, tapi lebih kuat dan lebih berani. Lebih bisa mengakhiri konflik. Mungkin kita tidak bisa mengakhiri konflik atau peperangan di luar sana, tapi kita bisa mengakhiri konflik di dalam diri kita sendiri, di internal kita, yaitu keraguan-raguan kita. Sebuah langkah kecil tapi nyata yang kita lakukan dengan diri kita sendiri. Brahma Kumaris adalah organisasi non-profit yang pusatnya di Mount Abu, India, berafiliasi dengan PBB atau United Nations, dan berada di bawah UNESCO. Saat ini sudah tersebar di 110 negara, dan di Indonesia ada di Jakarta, Surabaya, dan juga Bali. Di Bali ada beberapa center, ada di Denpasar, Ubud, Singaraja, Mengwi, dan Nusa Dua. Center-center Brahma Kumaris terbuka untuk semua orang untuk yang tertarik untuk belajar meditasi Raja Yoga. Jadi ada kursus dasar 7 hari yang bisa diikuti bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang berminat untuk belajar meditasi, untuk menjadi lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia. Itu saja. Bagi yang berminat dan Anda tinggal di Jakarta dan sekitarnya atau di daerah Jabodetabek, silahkan menghubungi center kami yang ada di Jakarta Selatan, di Jalan Lamandau Kebayoran Baru. Di sana ada Sister Yustin yang siap membantu Anda. Dan di Jakarta Utara, di Sunter, ada Sister Sarah yang juga siap membantu Anda. Oke, baik. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah tentang gratitude atau rasa bersyukur yang akan dibawakan oleh Sister Sony. Sister Sony sudah ada di sini? Halo Sister Sony. Iya, hai Tini. Oke, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik, oke. Saya tahu Sister Sony ini sudah beberapa kali ya membawakan topik gratitude. Sepertinya ini adalah favorit dari Sister Sony dan kita bisa banyak belajar nanti dari Sister Sony. Oke, sekedar memperkenalkan Sister Sony, barangkali ada yang belum kenal atau baru pertama kali ketemu dengan Sister Sony. Sister Sony sudah lebih dari 25 tahun belajar Brahma Kumaris, belajar meditasi ini dan mempraktekannya tentu saja. Sebagai siswa Brahma Kumaris, Sister Sony juga adalah fasilitator dari Brahma Kumaris yang memfasilitasi beberapa workshop ya dengan berbagai tema, dan salah satu tema favoritnya adalah gratitude. Dan hari ini topiknya diberi judul Gratitude Reveal atau rasa syukur yang terungkap. Kapan Anda mengungkapkan rasa syukur? Dan dalam situasi seperti apa Anda itu bersyukur? Apa perasaan kita ketika kita bisa mengungkapkan rasa syukur itu? Bagaimana Anda mengungkapkannya? Ya, apakah Anda termasuk orang yang mudah bersyukur atau sulit untuk bersyukur? Apa yang menghalangi Anda?
Dan apa sih sebenarnya manfaat dari bersyukur ini? Sepertinya ini adalah sesuatu hal yang sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, ya. Jadi inilah mengapa juga Sister Sony mengambil topik itu atau mengangkat topik ini kembali untuk kesekian kalinya di sini. Tuh. Namun sebelum saya persilahkan Sister Sony untuk menyampaikan paparannya mengenai topik ini, saya mau menyampaikan untuk Bapak Ibu, brother dan sister atau rekan-rekan semuanya yang mau berpartisipasi nanti ya dalam menyampaikan pendapatnya atau ya terkait dengan topik ini tentu saja, atau mau bertanya silahkan untuk mengisi di kolom chat, gitu ya. Oke, saya sekarang persilahkan Sister Sony. Silahkan Sister Sony. Terima kasih Tini. Om Shanti. Selamat pagi Om semuanya. Shanti. Om Shanti. Seperti Sister Tini telah sharing, gratitude benar-benar topik yang benar menyentuh hati saya. Saya tiap hari mempraktekkan bersyukur. Ya, dan minggu ini saya teringat karena tanggal 21 September adalah Hari Kedamaian Dunia. Tetapi ketika saya Google Hari Kedamaian Dunia, ketemu juga bahwa 21 September adalah Hari Bersyukur Dunia. Jadi sekarang saya baru sadar bahwa sudah diakui bahwa kita harus bersyukur juga ya. Sudah ada World Gratitude Day dan harinya sama karena bersyukur dan kedamaian nyambung ya. Jadi ini juga penting ya, kita juga bisa bahas, kita perlu bersyukur dulu, baru kita bisa damai, atau kita harus berdamai dulu, baru kita bersyukur. Nah, kira-kira gimana nih ya? Nah, satu lagi yang saya Mana yang ketemu, duluan ya? iya mana yang duluan? Damai dulu baru Mm-mm. bersyukur, atau bersyukur dulu baru bisa berdamai? Ya. Dan Ya. ketika saya Google juga saya ketemu bahwa minggu lalu tanggal 21 itu ada film yang dirilis dan film itu judulnya Gratitude Revealed. Jadi rasa syukur terungkap. Dan film itu Oke. disutradarai oleh Louis Schwartzberg. Beliau itu sangat terkenal karena fotografinya, sinematografinya sangat-sangat hebat. Karena dia Mm. biasanya videonya itu dia ambil alam. Dan dia ada sesuatu yang dibilang apa itu fast time videografi. Jadi seolah-olah kita bisa lihat awan itu sedang ini floating ya, floating in the sky. Mm. Kita bisa lihat bagaimana bunga bisa terbuka. Dia video itu bisa satu gambar itu bisa sampai 1 bulan karena dia begitu detail ya. Dan Mm. menurut Pak Lui ini kita itu bisa belajar banyak dari alam untuk bersyukur karena alam benar-benar setiap hari memberi dan begitu cerah dan juga selalu ada berkah ya. Jadi kalau kita nggak bisa menemukan sesuatu yang kita bisa syukur di dalam diri kita sendiri, mungkin kita bisa lihat kepada alam ya. Dan yang satu lagi saya ketemu adalah bahwa sebetulnya bersyukur juga ada sainsnya, ya, science behind gratitude. Jadi bukan hanya bahwa ini adalah teori ya, dan hanya untuk ini, tapi kita benar-benar bisa menemukan bahwa bersyukur itu sudah ada terbukti banyak manfaatnya, ya. Jadi saya ingin sharing ini, mudah-mudahan nanti saya akan ketik biar Anda juga bisa ketemukan yang di YouTube semua ini yang saya sharing hari ini ya. Tapi benar-benar saya sudah pernah mengalami dan saya selalu bersyukur karena benar-benar setelah saya ketemu Brahma Kumaris banyak sekali yang saya telah pelajari dan saya setiap hari masih pelajari. Ya, salah satu yang di-sharing juga adalah bahwa kita ini hidup setiap hari ya. Jadi do we live only for one day atau kita hidup berhari-hari? Kita selalu
ketika kita bangun pagi hari, kita harus selalu coba mengingat, kalau ini adalah hari pertama hidup saya, bagaimana saya akan merasa. Dan juga kalau ini memang hari terakhir dari hidup saya, apa yang saya akan lakukan? Ini pertanyaan yang sangat penting kalau kita bisa bertanya kepada diri sendiri setiap hari. Karena ini akan membuat kita mengubah pola hidup kita dan juga mengerti dan menghargai value of time ya. Waktu sangat singkat dan juga waktu berlalu sangat cepat. Jadi kalau ini hari pertama, berarti kita bisa menerapkan beginner's mind. Beginner's mind itu adalah ketika kita melakukan sesuatu pertama kali. Biasanya itu sangat luar biasa. Kita sangat terbuka untuk belajar. Kita sedang bersyukur karena kita menghargai waktunya. Kita mengerti bahwa kita akan menerima sesuatu untuk pertama kali. Dan kalau memang ini hari terakhir, kita juga biasanya bisa bersyukur karena kita tahu kita tidak akan dapat hari ini lagi. Jadi menurut saya kalau kita ambil foto ya, kita kan sering selfie, kita foto dengan kamera dari HP kita. Biasanya kita foto momen-momen yang kita bersyukur dan fotonya biasanya itu bisa luar biasa. Karena ketika kita ngambil foto itu, kita sudah ada bahwa ini adalah momen yang spesial. Ini adalah momen yang saya ingin tidak lupa. Ya, jadi kalau saya foto itu saya selalu mengingat, this is something I want to cherish. Ya, momen yang saya ingin mengungkap untuk memori yang jadi memori yang baik. Ya, jadi kita harus ingat bersyukur itu hal yang sangat simple, tapi banyak sekali manfaatnya. Karena kita mungkin lupa ya, karena kita sudah terbiasa hal-hal yang kecil-kecil justru yang bisa bikin kita bersyukur. It's the simple things in life. Ya, semacam kita menghargai, kita bersyukur kita lagi sedang menikmati kopi, secangkir teh, apapun yang membuat kita bahagia. Kita mulai dengan hal-hal yang simple dulu. Alam Mhm. juga ya, alam juga mengingatkan kita mengenai hal-hal yang simple. Ya. Any questions ini? Oke, good. Saya ingat ya, Sister Sony tadi menyampaikan kalau kita selfie atau kita sedang foto, itu pasti kita mencoba untuk senyum. Ya, Ya, meskipun ya saya amati ya, meskipun kita sedang berada di rumah duka sekalipun, ketika kita ya, foto kita nggak mau kelihatan sedih gitu ya. Itu adalah ya, hal di mana state kita sedang happy atau hati kita sedang happy, kita mau dikenang atau mau diabadikan dalam selembar foto atau satu screen foto gitu dalam kondisi itu. Jadi uh, kita mau mengawali hari atau mengakhiri hari itu selalu dalam kondisi bahagia ya atau rasa ya, syukur. Karena ya, rasa syukur saya rasa dekat sekali dengan bahagia gitu ya. ya. Gitu. Jadi bersyukur itu adalah cara hidup ya. Jadi ini bukan lagi Oke. attitude, bukan hanya sekedar Oke. attitude ya. Tapi Mhm. benar-benar kita harus membuat bersyukur itu pola hidup kita. Kita harus bisa Hmm. memberkat ketika kita mau makan, kita memberkati makanan tersebut. Kita bersyukur untuk rumah kita bersyukur untuk keluarga kita, dan juga persahabatan kita. Jadi dengan menjadi bersyukur, kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, lebih empati, Hmm. dan juga jalan Mhm. menuju hidup yang bahagia. Biarkan kita bisa rasa bersyukur ini meluap menjadi berkah di sekitar kita. Ya, jadi dengan ripple of gratitude ya, kita membawa perasaan syukur ini kemana-mana kita pergi, dan kita pasti akan meninggalkan sesuatu. Pasti orang-orang Mhm. di sekitar kita akan tersentuh. Mereka pasti bisa mendapat energi bersyukur itu.
Ya. Jadi apakah kita berpikir bahwa hari ini kita diberikan sesuatu oleh Tuhan? Pasti setiap hari kita bisa melihat dan mendapat sesuatu yang beda dari hari-hari yang lain. Ya, jadi kalau kita bisa belajar untuk menanggapi seolah-olah ini adalah berkah, ya. Today is the present, is a gift, ya. Jadi momen ini benar-benar adalah hadiah dan momen ini tidak akan kembali lagi. Jadi setiap momen kita sebetulnya dapat hadiah. Oke. Terima kasih Sister Sony untuk penjelasannya yang lebih detail tentang bersyukur ini. Tapi saya mau mengajak rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya, brother sister yang ada di sini, apakah Anda termasuk orang yang mudah untuk melakukan ini atau bersyukur? Kalau saya melihat diri saya ini orang yang paling mudah untuk bersyukur. Saya sangat mudah sekali. Saya dapat sesuatu yang kecil yang orang lain mungkin menganggap itu itu terlalu kecil gitu ya, terlalu sederhana. Tetapi saya tahu bahwa saya sangat menghargai itu dan saya syukuri benar itu. Dan itu membuat menjadi rasa bahagia. As simple as seperti saya buka jendela dan kemudian di pagi hari biasanya buka jendela dan kemudian saya dengar suara burung kecil-kecil yang ada di pohon gitu ya. As simple as that, itu bisa membuat saya kayak hati saya itu dipanggil ya untuk bernyanyi sama mereka gitu ya, untuk menikmati hari. As simple as saya buka jendela kemudian saya merasakan angin sepoi-sepoi di pagi hari. Saya orang morning person, jadi ketika saya menikmati pagi hari itu saya lebih merasa connected dengan alam, itu lebih lebih cepat atau lebih mudah, dan itu membangkitkan rasa syukur yang ada di hati saya. Wow, saya suka dengan pagi ini, saya sering gitu. Nah, saya mau tanya ke brother dan sister semuanya yang ada di sini, silahkan chat ya. Apakah Anda termasuk orang yang mudah bersyukur atau sulit untuk bersyukur? Apakah sehari-hari Anda juga lakukan ini gitu ya? Kalau Sister Sony tadi sudah menyampaikan bahwa Sister Sony setiap hari, dan pernah suatu kali dia mengatakan bahwa dia membuat gratitude journal atau menulis apa yang disyukuri di pagi hari itu di dalam jurnal, dalam buku gitu ya. Apakah Anda termasuk, mungkin Anda nggak melakukannya, saya juga nggak melakukannya, tetapi saya merasakannya gitu. Apakah Anda termasuk yang mudah atau yang sulit? Silahkan Anda chat ya, jadi kita tahu bahwa kita sedang ada interaksi atau kita sedang berada di topik yang sama atau di dalam pemikiran yang sama. Oke, Sister Sony, tadi menarik sekali Sister Sony menyampaikan bahwa ada bukti sainsnya ya, tentang rasa syukur itu. Kalau boleh diungkapkan lagi atau dibahas lagi, apa sih manfaatnya untuk diri kita, terutama ya yang dalam practical life lah, bukan sesuatu yang yang theoretical atau yang ada dialami. Orang itu harus mengalami kejadian yang besar terus baru kemudian bersyukur gitu. Barangkali bisa disampaikan lagi ya tentang manfaat dari bersyukur ini. Ya, jadi the science behind gratitude ya. Jadi sebetulnya ada science di belakang bersyukur ya. Dan ini diungkapkan oleh Christina Costa. Dia adalah dia adalah psikologis dan juga dia sedang belajar neuroplasticity. Kebetulan dia juga kena kanker brain cancer ya. Jadi kanker ke otak. Tapi dia bisa menyembuhkan diri sendiri, pasti dengan surgery juga, dengan kemoterapi juga, tetapi yang dia benar-benar lihat manfaat agar dia masih bisa tetap hidup adalah karena dia bisa mulai bersyukur setiap hari. Dan dia juga bilang, dia mengingatkan kita, apapun yang Anda mengalami, say thank you. Jadi dia tiap hari bilang thank you my brain,
Dan juga dia juga bilang kiss my brain. Jadi setiap hari dia cium, dia punya Otak dia. otak. Ya, jadi dia bilang apapun yang memberi Anda masalah itu sebetulnya hanya mencari perhatian, hanya mengingatkan bahwa apakah Anda sudah bersyukur, apakah Anda sudah berterima kasih kepada saya. Jadi kalau Anda misalnya kita cedera tangan, mungkin kita bisa kiss the hand, mungkin kita bisa bilang terima kasih kepada tangan kita, terima kasih kepada mata kita karena kita bisa melihat, terima kasih kepada telinga karena kita bisa mendengar, terima kasih kepada mulut kita, bibir karena kita bisa bicara. Ya, jadi ini semua hal-hal yang sangat simple, tapi we take it for granted. Kita lupa bersyukur. Dan menurut dia, efek psikologisnya adalah dengan kita bersyukur, kita otomatis menjadi optimis. Kita menjadi positif. Dan dengan itu, mood kita akan terangkat. Karena kan setiap hari mood kita bisa fluktuasi. Kadang kita sedih, kadang kita happy, kadang kita elated ya, sangat bahagia. Jadi ini semua sebetulnya dari perasaan bersyukur dengan sikap bersyukur. Dampak sosialnya adalah kita menjadi lebih empatis kepada orang lain dan juga hubungan-hubungan kita dengan diri sendiri, dengan keluarga dan teman-teman akan menjadi lebih kuat. Ya. Dan ketiga itu adalah fisikal ya. Secara fisik kita otomatis akan menjadi lebih kuat. Imunitas kita akan menjadi lebih strong. Jadi kita tidak akan lebih sering bahkan terbukti bahwa orang-orang yang pikir positif jarang kena flu, jarang kena cold ya. Jarang ya karena mereka punya imun sistem sudah kuat. Dan juga kalau kita bersyukur, rasa sakit juga berturun. Ini sudah terbukti. Jadi benar-benar Anda dengan mempraktekkan bersyukur, kalau Anda sering rasa sakitnya akan turun tanpa harus minum painkiller. Ya, ini benar-benar sudah terbukti ya. Memang sulit kalau kita mengalami penyakit, tapi kalau kita bisa tanya, kenapa saya mengalami ini? Mungkin saya kurang bersyukur, mungkin saya kurang memberi perasaan kepada diri sendiri, kita bisa memonitor perasaan penyakit, rasa sakitnya itu, dan kita bisa mengangkat imunitas kita. Ya, dan juga kalau kita mengekspresi bersyukur, dopamin dan serotonin akan terilis. Ya, dopamin dan serotonin adalah hormon yang biasanya kita bisa mengeluarkan ketika kita latihan, ketika kita exercise. Jadi bersyukur itu sangat kuat, bisa memberi dua hormon ini yang membuat kita happy. Ya, ini hormon kebahagiaan ya. Iya, hormon kebahagiaan. Dengan kita bersyukur aja sudah bisa dapat hormon tersebut. Tidak perlu olahraga, tapi cukup bersyukur. Oke. Oke, jadi setidaknya ada 4 manfaat. Mood kita terangkat, itu salah satu, berarti itu berhubungan dengan diri kita sendiri. Dan kemudian ada rasa empati, dengan bersyukur kita berempati dengan orang lain atau dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Kita terhubung dengan mereka ya, kita bagian dari mereka, itu empati, ada rasa. Ya, bukan kita terpisah dari mereka. Dan yang ketiga adalah fisik kita lebih kuat atau imun kita lebih kuat, artinya kesehatan kita menjadi lebih baik. Dan yang keempat, kita mendapatkan 2 hormon kebahagiaan, dopamin dan serotonin, ya, tanpa berolahraga tapi dengan bersyukur. Oke, kembali ke contoh tadi, siapa tadi yang punya brain
cancer, brain tumor Ya, tadi? ini Christina Costa. Oke, Christina Costa. Kalau dia kan kondisinya ada brain tumor ya, itu sesuatu yang sangat serius buat semua orang, pasti sangat serius ya. Oke, kalau di kita mungkin kebanyakan dari kita nggak mengalami hal yang seserius itu, gitu ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana ketika kita ada di kondisi di mana kita pada umumnya kita nggak bisa itu bersyukur. Kita mengeluh yang ada, kita merasakan sakit barangkali atau kita dalam kesulitan. Bagaimana kita bisa bersyukur? Any tips, Sister Tony? Jadi ada beberapa hal yang kita bisa lakukan setiap hari ya. Tapi yang pertama yang saya ingin sharing juga, ini juga saya dapat dari Christina maupun Louis Schwarzberg. Mereka bilang jangan lupa setiap hari untuk mengatakan thank you God. Terima kasih Tuhan. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, kan kita selalu bilang wow, how wonderful. Oh my God. Ya ini oh my God kita bisa bilang OMG. Kita bisa bilang itu ketika terjadi sesuatu yang buruk, tapi bisa juga ketika terjadi sesuatu yang baik kan? Atau ketika kita melihat sesuatu yang benar-benar membuat kita wow gitu, terharu ya. Jadi ini sangat penting dan mereka menjelaskan setiap kata. Oh, oh itu kan ya Tuhan. Oh, jadi gitu kalau kita merasa wonder, wow. Jadi ini didefinisikan begitu indah, ya. Jadi ini sesuatu yang menarik perhatian kita, membuat kita hadir dan membuat kita sadar. Jadi O-nya itu berhadir di momen ini, sadar bahwa ini momen hanya satu di dalam hidup saya. Itu O. Kata my itu membuat kita merasa connect ya. Jadi berarti saya terhubung dengan sesuatu yang jauh atau sesuatu di dalam jiwa. Dan itu menciptakan pintu gerbang bagi suara batin untuk bangkit dan juga mendengar ya. Jadi kita bisa mendengar suara di dalam diri kita. Dan God adalah Tuhan ya, dan setiap orang punya perjalanan pribadi yang kita semua inginkan untuk kita bisa merasa bahwa kita itu terhubung dengan alam, berhubung dengan semesta, dan kita bisa merayakan kehidupan ini. Jadi oh my God atau thank you God itu benar-benar mengingatkan kita, mari merayakan this gift of life. Hidup ini adalah berkah. Ya. Jadi dengan kata-kata thank you, kita harus mengingat untuk bersyukur dan berterima kasih setiap kali. Ya. Pada semua orang, yang pertama kepada Tuhan, kedua kepada diri sendiri. Jadi thank you God, thank you to me, thank you to my family, thank you to everyone. Dan thank you to nature, thank you to the world, thank you to this planet. Jadi thank you. Setiap kali kita berucapkan terima kasih aja. Jadi jadikan thank you ini sebagai mantra ya. Iya, betul. Ketika Instead saya of merasa kita ya, daripada kita berputar-putar dengan hal lain atau kesusahan kita, kesulitan kita, masalah kita, ya kita ucapkan di dalam diri kita sibuk thank you, thank you, thank you, thank you. Mungkin ini yang akan memberi kita hal yang positif atau perasaan yang positif ya. Oke. Oh, great tips. Tips yang sangat luar biasa. Ini pandemi saya rasa juga membuat kita menyadari hal-hal banyak yang kita take for granted. Ya, ini COVID benar-benar pelajaran. Mungkin kita lupa bersyukur
Dan terutama mungkin kita lupa bersyukur kepada ini tubuh kita, kepada pikiran kita, kepada perasaan kita, ya. Karena walaupun kita merasa tidak baik atau kita merasa down, kita merasa sedih, kita masih bisa bisa mengangkat diri sendiri hanya dengan menggunakan kata-kata thank you. Ya, thank you for reminding me. Mungkin itu mau mengingatkan kita bahwa saya belum belajar sesuatu, saya belum mengubah sesuatu. Ya, kita kan tidak bisa stabil terus ya. Kalau ini yang kalau sudah mendatar itu udah bahaya, karena itu berarti nadinya sudah mendatar. Ya, hidup kan selalu naik turun. Nadi kita juga naik turun ya. Jadi jadi kita harus bisa terima bahwa oke, mungkin sekarang saya sedih, tapi beberapa jam kemudian saya bisa bahagia lagi. Jadi kalau lagi sedih atau lagi down, ingat ya, kita nanti akan naik. Nanti turun, naik. Dan kehidupan harus seperti itu ya. Kalau datar, kita udah mendekati ajal sepertinya. Oke. Oke, baik. Ini ada komentar dari Brother Oka Putra. Dalam keseharian saya menggunakan bersyukur sebagai salah satu alat yang sangat penting dan ampuh untuk memunculkan kekuatan yang begitu besar untuk menerima setiap adegan kehidupan, terutama saat situasi sulit. Nah, ini konfirmasi dari apa yang tadi barusan dijelaskan oleh Sister Sony, bahwa rasa bersyukur atau sekedar mengucapkan rasa thank you atau terima kasih itu bisa memboost kita punya energi atau punya semangat atau punya kebahagiaan atau hormon tadi dopamin dan serotonin ya dengan seketika ya. Hal yang sangat simpel dan murah ya, yang semua orang bisa lakukan. Oke, jadi nggak ada alasan untuk kita bersyukur. Oke, apalagi Sister Sony yang mau di-share tentang jadi itu, bersyukur ini? Tipnya itu salah satu itu adalah say thank you ya, thank you kepada semua. Dan juga kalau bisa berterima kasih. Jadi ketika ada hal sesuatu, jangan lupa untuk berterima kasih kepada orang tersebut langsung, karena seringkali kita lupa ya, kita sudah dapat sesuatu tapi kita lupa berterima kasih, kita ingatnya mungkin hari-hari kemudian ya. Dan juga dan dengan ucapan terima kasih itu, sebentar boleh saya potong ya, dengan mengucapkan terima kasih itu artinya kita menghargai dia, dan itu juga memboost rasa syukur atau perasaan yang sangat positif di diri orang itu. Jadi jangan delay atau jangan tunda untuk mengatakan terima kasih, karena itu menghargai orang dan itu adalah energi yang Anda bisa bagikan secara instan kepada orang itu. Oke, silahkan lanjut. Makanya itu kalau di bahasa Inggris kan dibilang appreciation ya. Ketika kita mengapresiasi seorang dengan mengatakan thank you, itu sudah langsung menambah nilai orang tersebut. Ya, jadi appreciation itu untuk memberi nilai. Jadi kan seringkali mungkin kita bisa merasa bahwa saya kurang cukup, saya belum sempurna, saya belum mencapai sesuatu, masih ada kata-kata belum atau tidak cukup. Tapi dengan apresiasi, dengan memberi appreciation, itu tidak cukupnya akan menjadi cukup, akan menjadi baik, akan menjadi kebahagiaan. Jadi simple sekali. Ketika pikiran-pikiran kita itu adalah bahwa ini kurang, ini belum, ini begini, kita lihat kekurangan, kita langsung memberi food ya, makanan itu, bersyukur dan berterima kasih. Jadi dengan afirmasi ya, kita harus melatih afirmasi. Louise Hay adalah the godmother of affirmations. Dia selalu mengingatkan kita, jangan lupa memboost diri sendiri dengan afirmasi-afirmasi itu. Ya, jadi kita harus practice affirmations, membuat
gratitude journal atau gratitude list, dan juga mengatakan terima kasih kepada diri sendiri, kepada Tuhan, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, karena dengan bersyukur kita punya neuropath juga akan dilatih. Jadi kita harus melatih ya. Ini benar-benar pola hidup, bukan hanya sikap. Kita harus bisa membuat bersyukur itu pola hidup kita. Baru kita bisa lihat perubahan yang sangat baik. We will all be uplifted. Otomatis kita akan terangkat. Mungkin Tini bisa baca yang dari ini, dan saya akan melanjutkan dengan ada puisi dari Donna Ashworth. Apa? Sebentar di Ini chat ya? Iya, ada di chat. Saya kehilangan chat. Chat saya di mana? Oh, di sini. Oke. Oh, ini adalah kesimpulan Ini dari Brother Brother Tommy. Tommy. Iya. Oke, yang mana Iya. yang saya harus baca ini? Oke, nggak usah kalau gitu. Terima kasih Brother Tommy telah memberi, telah sharing kepada teman-teman, betul yang saya sharing. Ya, kalau begitu saya akan lanjut karena ini ada puisi dari Donna Ashworth dengan Oke, judulnya silakan. itu Now That I'm Older. Jadi sekarang karena saya sudah lebih tua, atau sebetulnya maksudnya karena sekarang saya sudah menyadari, ya. Makanya itu gratitude revealed. Sebetulnya sudah ada dari dulu perasaan bersyukur, tapi mungkin belum kita rasakan, belum terungkap, ya. Jadi dia bilang, hari-hari ini saya bisa mempersempitkan untuk menjadi sesuatu yang sehat. Jadi saya bisa selalu sehat dengan saya bisa mengingat bahwa hari ini saya punya cukup uang, saya punya cukup waktu, saya punya cukup hal-hal yang menyenangkan. Jadi petualangan juga cukup, kerjaan juga sudah cukup. Jadi semua hal sudah cukup. Jangan melupakan itu. Dan ini benar-benar semua yang saya inginkan, saya sudah terima dari Tuhan. Daftar hal-hal yang tidak saya inginkan, bagaimanapun telah tumbuh lebih besar, jauh lebih besar. Ya, jadi sekarang saya lebih bersyukur karena saya bisa fokus kepada hal-hal yang saya sudah terima dan sudah banyak di dalam hidup saya. Jadi kita bisa menjadi rasa bebas dan rasa freedom ya. Dan rasa kuat karena kita sudah dapat semua hal yang kita inginkan. Ya. Jadi tidak perlu menambahkan drama dalam hidup ini. Menikmati saja drama tersebut dan tidak perlu merasa bahwa kita dirugikan atau kita tidak dapat sesuatu karena banyak hal yang kita sudah diberkati. Ya, hidup penuh berkah dimanapun kita lihat. Jadi itulah dia mengingatkan. Sekarang kita sudah lebih tua, kita sudah lebih belajar, kita sudah lebih memahami, kita sudah bisa lebih terima. Ya, ini semua adalah hal-hal yang terkait dengan bersyukur. Ya, let go and let God. Ya, relalah dan memberi jalan karena jalannya sudah ada. Kita harus hanya menemukan jalan tersebut. Ya, setiap hidup itu kita sudah diberi jalan. Kadang-kadang kita lost in the way ya. Kita kehilangan arah. Itu saja. Ya, karena kita kehilangan koneksi dengan diri kita sendiri. Jadi makanya bersyukur itu sangat penting karena itu membuat kita terkonek dengan diri sendiri.
Jangan sampai kita lupa itu. Ya. Jadi ini sekarang waktu itu terasa cepat sekali. Perputaran dan perubahan dan penggantian musim dan juga melanjutkan waktu itu terlalu cepat. Jadi kita harus menjaga bahwa kita masih bisa merasa percikan cinta kasih di dalam diri kita. Kita masih bisa bersyukur atas apa yang mungkin terjadi setiap hari dan juga bersyukur bahwa kehidupan ini benar-benar bermanfaat dan lebih banyak orang di dalam hidup kita dan pengalaman yang belum kita menghargai ya mungkin. Padahal banyak sekali. Jadi saat kita melewati percobaan, kita bisa melepaskan doa-doa, kita bisa menyerah kepada arus yang lebih besar. Ya, kita bisa kembali ke hal-hal yang sederhana, memelihara jiwa kita dengan beristirahat dan kesenangan sederhana. Ini adalah waktu untuk bersikap lembut dengan diri kita sendiri dan satu sama lain. Membiarkan semua perasaan kita diakui dan dilepaskan. Kita bisa menjaga api batin kita agar tetap menyala. Dan mengingat bahwa setiap penyembuhan yang dialami dan setiap tindakan cinta kasih memberi riak di lapangan. Ya, every drop of love dan every drop of healing is a ripple in the field of life. Itu saja. Oke, terima kasih untuk puisinya yang sangat menyentuh ya tentang rasa syukur. Apakah itu Louis yang sama yang tadi disebutkan di awal, yang sinematografer tadi? Bukan? Iya, Louis Schwartzberg. Oke. Oke, nanti saya akan cari utuhnya, puisinya, dan juga mungkin filmnya. Terima kasih untuk sudah still ada film yang menarik, membuat saya penasaran. Oke. Ya, sorry. Gratitude. Saya lagi coba. Ya, gratitude sebetulnya. Oke, gratitude. Kita bisa mengakhiri dengan refleksi ya. Oke, silakan Sister Sony untuk akhiri sesi ini dengan refleksi. Mungkin ada apa, Tini bisa tanya, ada yang mau sharing atau sudah kita mengakhiri saja? Ada yang mau sharing? Bapak Ibu atau brother sister yang mau sharing atau mau komen, silakan. Boleh chat atau boleh unmute langsung. Mumpung kita sebelum akhiri sesi ini dengan refleksi sama Sister Sony. Silahkan. Sebentar, tunggu dulu Sister Sony. Barangkali ada yang mau komen. Oke. Brother Budiman, terima kasih Sister Sony. Oke. Terima kasih sudah hadir Brother Budiman Sabarudin. Oke, baik Sister Sony mungkin kalau hari ini jadi kita sebetulnya setiap pagi kita hanya perlu bersyukur, nggak usah banyak-banyak, 3 hal atau 5 hal. Jadi kayak ini tadi bilang apa, burung-burung, sunrise, kopi kopi pagi, dan juga this gift of life, benar kan? Jadi cukup setiap pagi, dan itu tidak butuh waktu banyak, itu hanya beberapa detik saja, tapi kita merasa hadir ada di situ, kita bersama burung-burung, bersama alam,
begitu. Dan saya yakin orang-orang di sekitar saya tidak menyadari itu. Mereka Iya. langsung sibuk dengan agendanya hari itu, dengan urusannya gitu ya. Tetapi saya luangkan itu untuk bebas dari kegiatan atau rencana apa yang saya mau lakukan di hari itu. Tapi saya bersama alam terlebih Iya. dulu. Ada satu hal lagi yang saya baru ingat, Ah, Christina Costa yang iya, ungkapkan di yang brain tumor videonya. tadi. Ya, yang brain tumor. Dia bilang biasanya kalau orang sakit itu kita bilang fight, you have to fight, you can win. Tapi sebetulnya kenapa kita harus mengatakan kata-kata itu? Karena fight itu bertengkar Iya, dan negatif badan ya. kita ini Drain bukan, energi, iya, kata-kata fight bukan itu bikin tentara. kita takut, bikin Iya, kita benar. marah, bikin kita Benar. seolah-olah ini adalah battlefield. Ini bukan Iya. badan, bukan uh, pertempuran ya. Kita nggak perlu bertempur. Kita tidak Iya, perlu uh, menghajar. Kita tidak perlu marah. Kita tidak berkelahi. perlu takut. Iya, daripada mengatakan fight, kenapa kita nggak bilang love? Jadi Iya. kata fight itu ganti dengan cinta kasih. Jadi fight bukan fight tapi love your body, love your brain Iya. cancer, love yourself, love life. Jadi setiap hari jangan mantranya jangan fight, tapi mantranya love. Love. Thank you. Ya, Iya, itu mantra baru ya. Kita ganti iya, mantra. iya. Oke, Dua saya relate dua dengan mantra saja, cerita thank you dan love. Thank love. you, Oke. love. Iya. Itu seperti mantranya Ho'oponopono. Dan juga Ya, itu kan ya, I love you, thank you. benar. Sister Thank you. Sony, saya teringat dengan cerita tadi tentang Christina Costa Costa. tadi ya, Ya, bahwa ya. orang itu kenapa mengatakan fight kalau misalnya apa namanya orang menderita cancer bilang oh dia fighting the cancer, fighting the cells gitu ya, dan kemudian dia menjadi cancer survivor. Kita kan seolah-olah dia survive karena setelah dia itu berkelahi mati-matian gitu ya, gitu. Menurut saya karena juga masyarakat kita atau kita itu sudah terlalu lama kita itu diajarin fokus kepada masalah, kepada sesuatu yang sulit, bahwa ini harus dipecahkan, bahwa ini harus dicari jalan keluarnya, bahwa kondisinya itu buruk begitu ya. Karena kita terlalu banyak fokus ke situ dan kita invest, kita punya energi, punya perhatian, punya pikiran ke situ, maka keluarlah kata-kata fight, keluarlah kata-kata ya kemarahan, melawan, membenci, ya berseberangan gitu ya. Instead of love, embrace gitu ya, connected gitu. Nah, hari ini Sister Sony sudah mengarahkan kita kembali ke yang sebaiknya kita harus lakukan. Ya, itu semua problem ada di semua orang saya rasa ya. Kita terlalu fokus kepada hal-hal yang kemalangan, kegagalan, ke apa namanya masalah, problem, ya, bukan ke fokus ke solusi, ke jalan keluar, ke ke gratitude, ke apa yang kita harus syukuri, ke apa yang kita punya, bukan fokus ke yang kita nggak punya, kita kurang, kita masih minus atau kita masih lemah gitu ya. Oke, ganti fokus gitu ya. Ganti mantra, ganti fokus. Oke, terima kasih Sister Sony untuk topiknya hari ini. Topik yang sangat menginspirasi, topik yang sekaligus simple ya, yang kita masing-masing kita bisa mulai hari ini, kita bisa lakukan ya, latihan mental kita, pikiran kita untuk say thank you, say love, say connected. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu yang hadir di sini, semua teman-teman saya dan brother dan sister semuanya. Selamat berhari Minggu dan kita akan akhiri sesi ini dengan refleksi dari Sister Sony. Silakan. Thank you.
Terima kasih dan mari kita hening dulu semenit dan saya bersyukur. Saya senang dan bahagia. Saya sehat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saya berterima kasih untuk hidup ini. Saya berterima kasih kepada diri sendiri. Saya berterima kasih kepada alam. Saya berterima kasih kepada dunia ini. Setiap momen pasti ada berkah. Hidup ini sangat sederhana. Banyak yang saya telah terima. Semua sudah cukup. Dunia ini sangat menakjubkan. Dunia ini penuh magic. Saya adalah master dari pikiran saya. Saya sendiri adalah mahakarya. Saya selalu energetik. Saya selalu bersemangat. Saya adalah hero hidup saya. Hidup ini adalah anugerah dan saya sangat beruntung. Saya memiliki kemampuan untuk memberdayakan diri saya melalui kata-kata, pikiran, perasaan, bersyukur. Setiap hari saya bersyukur dan berterima kasih. Setiap momen sangat indah. Dengan sikap bersyukur, saya merasa bahagia.
dengan sikap bersyukur, saya merasakan kedamaian. Bersyukur dan terima kasih adalah pola hidup saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua. Om Shanti. Terima kasih untuk Sister Sony yang sudah berbagi di hari ini, dan untuk Bapak Ibu serta brother sister semuanya, sampai jumpa di sesi selanjutnya di minggu depan dengan topik dan bahasan yang lain. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Om Shanti.